Assalamualaikum, hello happy Flutter developer. Saya Rangga Saputra, selamat datang di channel. Ini sudah lama banget ya. Terakhir saya upload mungkin sudah lebih dari 3 bulan yang lalu, dan pengennya itu saya kembali aktif gitu untuk men-share beberapa ilmu yang secuil ini dan dapat dibagikan kepada teman-teman sehingga ada kebermanfaatan ya, terutama untuk diri saya pribadi, karena semakin di-sharingkan atau dibagikan kepada orang lain, maka saya dapat mengingat kembali materi-materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Simple Loan Application atau aplikasi peminjaman barang sederhana yang saya sebut dengan nama Smart Loan menggunakan Flutter dan Laravel API. Nah, teman-teman, sebelumnya seperti halnya ketika saya membuat sebuah aplikasi, biasanya saya itu melihat dulu output yang diinginkan oleh klien tersebut. Nah, dengan catatan ini aplikasi yang berkaitan dengan entry-entry data ya, bukan aplikasi seperti halnya media sosial atau tools multimedia lainnya, tapi ini fokus untuk aplikasi yang sifatnya adalah entry data, seperti form-form inputan-inputan gitu, teman-teman. Kembali lagi, yang seperti saya bilang sebelumnya, saya membutuhkan output yang diinginkan oleh klien. Nah, biasanya outputnya itu berbentuk laporan atau tabel. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada output yang diinginkan. Ini adalah laporan pembukuan, yaitu pembukuan itu artinya peminjaman dan pengembalian ya. Jadi saya singkat dengan sebutan pembukuan. Ini adalah tabel laporan pembukuan peminjaman dan pengembalian tadi, pembukuan barang pada gudang X misalnya, gudang tertentu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada 10 baris, berarti ada 10 peminjaman. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanannya, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada 2 yang sudah mengembalikan. Kemudian berarti jika 10 dikurang 2 berarti ada 8 yang belum mengembalikan. Coba teman-teman perhatikan secara detail dulu tabel berikut. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini ada beberapa minusnya atau beberapa kekurangan. Saya ada mencatat beberapa, misalnya ini ya, pada bagian evidence itu sinonimnya adalah bukti ya, bukti. Nah, ini kan ada evidence peminjaman dan juga evidence pengembalian. Pada bagian evidence peminjaman dan evidence pengembalian, biasanya pada sistem pembukuan yang konvensional, buku tertulis, kalau orang meminjam, maka dia mesti tanda tangan. Itu kan sebagai buktinya. Dan ketika mengembalikan, dia juga harus melakukan tanda tangan. Nah, tapi kan kalau ini sebenarnya hasil ekspor dari Excel. Nah, sedangkan Excel itu kan tidak bisa tanda tangan ya, kecuali tanda tangan digital. Kan itu lain cerita lah ya. Tapi intinya kalau Excel itu tidak bisa tanda tangan. Nah, maka ini merupakan salah satu kekurangan jika kita menggunakan metode yang seperti demikian. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang kelewatan deadline, misalnya kan hari ini tanggal 30 ya, tanggal 30 November. Nah, berarti kan ada 8 orang di sini, ini kan sudah mengembalikan, ada 8 orang yang belum mengembalikan. Nah, dia itu tidak ada tandanya bahwa orang itu telat. Kemudian untuk orang yang belum mengembalikan juga ini tidak ada tandanya. Nah, cuman kita bisa mantaunya dari sisi kanan ini ya, yang kosong, tabel pengembalian. Nah, itu kan juga salah satu kekurangan. Kemudian kita tidak bisa melihat total jumlah peminjam. Misal nih, saya ingin melihat berapa sih jumlah peminjam itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 misalnya. Nah, itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita hitung.
Nah, jadi mesti manual gitu. Kita cek tanggalnya. Oh, ini kan kalau sekarang ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ya. 1 sampai tanggal 6. Nah, ini kita bisa lihat ada 10. Tapi kalau saya mau sortir misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Nah, kita harus menghitung satu-satu. Hitung lagi gitu kan. Ini masih 10 data. Bagaimana kalau 100 data, kalau 1000 data? Nah, kemudian kita juga tidak bisa nih melihat berapa sih jumlah orang yang sudah mengembalikan dalam rentang waktu tertentu. Kalau ini kan dengan 10 data kita bisa lihat ya, di sisi kanan ini ada 2 orang yang telah mengembalikan. Tapi bagaimana kalau ada 100 data atau 1000 data? 1000 baris maksudnya. Nah, tentu kita harus menghitungnya satu persatu. Nah, maka dari itu, playlist ini akan membahas tentang bagaimana kita membuat aplikasi peminjaman barang yang sederhana. Jadi fokusnya adalah peminjaman, tidak terlalu memperhatikan nanti normalisasi table database-nya itu bagaimana. Kemudian filosofinya adalah bagaimana caranya kita membuat tabel di database itu dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi tetap dapat berjalan. Nah, seperti itu. Kita next ya. Nah, jika teman-teman perhatikan, kita next nih. Kita coba membuat berapa sih tabel yang kita butuhkan secara sederhana ya teman-teman. Secara sederhana. Kalau kita perhatikan gambar tabel ini, tabel 1 ya sebetulnya, tabel 1 ini. Pada bagian yang warna merah itu menunjukkan bahwa kebutuhan kita itu kita membutuhkan tabel petugas. Nih. Ya, dia harus terpisah. Jadi sistemnya adalah ketika ada orang yang ingin meminjam suatu barang di gudang, maka orang tersebut harus menghampiri atau mengagak petugas tersebut. Kemudian petugasnya akan melakukan entry data. Siapa sih yang minjam, kemudian apa yang dipinjamnya, tanggalnya kapan, deadline-nya kapan, dan seterusnya. Tuh, begitu pula ketika mengembalikan, siapa petugasnya. Nah, ini kita butuhkan. Pertama tabel petugas. Kemudian next pada gambar ini, gambar tabel yang kedua. Nah, sisi kiri ini warna merah. Ini menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan form inputan seperti kolom-kolom berikut. Ini adalah form inputan peminjaman. Jadi ada nama peminjam, ada nomor WA-nya, petugas peminjamnya siapa, kode barangnya apa, nama barangnya apa, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir, kita juga membutuhkan form inputan berupa pengembalian. Ini ada petugas pengembalian, tanggal pengembalian, dan seterusnya. Tapi teman-teman, kalau kita perhatikan antara dua ini, kita bisa menggabungkannya saja tabelnya itu. Jadi nggak usah dipisah ya. Nah, karena apa? Filosofinya kembali. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kita membuat aplikasi peminjaman barang yang sederhana. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan normalisasi tabel di database. Oke, next lanjut. Nah, kita membutuhkan dua tadi ya. Yang pertama itu saya catat di sini. Yang pertama kita membutuhkan yang namanya tabel petugas ya, atau saya sebutnya tabel user. Nah, ini petugas. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kita butuhkan tabel gabungan dari dua tadi. Dua yang ini. Ini dengan ini. Nah, tabel saya sebut aja lah ya, tabel peminjaman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Untuk isi dari tabel-tabelnya di video yang selanjutnya ya. Ya, mungkin cuman itu pada playlist kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.